Oke, saya pindah ruangan karena hujan deras. Mau hujan deras. Iya Pak, mendung sudah ini Pak. Baik, saya akan melanjutkan checklist halaman 5. Halaman 5 ini paling banyak, karena ini checklist higienisitas dan sanitasi masing-masing ruangan. Saya akan coba tampilkan dulu. Saya tampilkan checklistnya. Mohon maaf. Jadi ini adalah checklist judulnya kegiatan higienisitas dan sanitasi. Nanti ada sekitar 13. Maaf. Ya, ada 16 lembar checklist khusus untuk higienisitas dan sanitasi. Saya awali dengan dapur. Dapur ini termasuk tempat cuci peralatan makan dan minum ya, dapur. Nanti ada protokol khusus higienisitas dan sanitasi di dapur. Jadi bagaimana mencegah terjadinya transmisi COVID-19 di dapur. Intinya di dapur itu ya pasti harus ada diatur di dalam protokol WHO ya. Karyawan di dapur harus tetap menjaga jarak. Tetap jaga jarak, pakai masker. Prinsipnya jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Itu. Nah, di dapur nanti yang harus Bapak para inspektur perhatikan adalah HACCP-nya dulu. HACCP di dapur itu bagaimana? Jadi untuk mengolah, jadi setiap pengolahan makanan, ya, mengolah makanan, minuman itu ada HACCP-nya. Ya, kemudian di HACCP dan FSMS atau Food Safety Management System itu nanti juga mengatur personel higienisitas. Nah, personel higien itu harus terpampang. Nanti ada poster atau semacam leaflet ya yang mensyaratkan personel higiene di dapur. Ya. Dan itu dipampangkan atau ditempelkan di depan pintu masuk dapur. Ya. Kemudian ada protokol terkait higienisitas penanganan, pemindahan, dan pengangkutan bahan makanan. Jadi bahan-bahan makanan dari luar misalnya, bahan makan mentah, itu tidak boleh bercampur baur dengan makan matang. Itu syarat, sudah orang dapur pasti tahu itu. Tapi biasanya juga ada yang masih tidak mematuhi peraturan itu ya. Termasuk bagaimana penyimpanannya dan pemahaman karyawan terkait dengan higienisitas penanganan, pemindahan, dan pengangkutan bahan makanan. Dan itu harus ada protokolnya sendiri, dan nanti diwawancara personilnya, apakah mereka memahami protokol itu. Kemudian, apakah lingkungan dapur memenuhi persyaratan physical distancing? Ya, karyawan yang bekerja dalam dapur harus memiliki jarak minimal 1 meter dan pergerakan orang diatur sedemikian rupa di dalam dapur sehingga tidak saling bersentuhan. Ya, HACCP itu tersedia di dapur, artinya apa? HACCP itu tidak dibuat oleh pihak yang lain kemudian masuk dalam laci, tidak. Tapi itu juga menjadi bagian yang dinamis yang harus dibaca, dipahami oleh karyawan yang bekerja di dapur. Nah, kemudian personel harus menggunakan APD dan sarung tangan yang digunakan adalah disposable. Itu adalah kebijakan ya, kebijakan penggunaan APD yang memadai ya, misalnya seperti saya jelaskan harus menggunakan tutup kepala gitu ya. Terus kemudian ada di dalam protokol itu orang yang menyediakan makanan itu nanti pakai apron ya. Apronnya itu tidak boleh ada kantong di depan, nanti sudah saya jelaskan kemarin itu ya. Terus kemudian tidak boleh pakai cincin
anting-anting gitu ya. Itu tidak diperkenankan ada waktu mengolah makanan. Itu sudah peraturan standar di dalam Food Safety Management System. Apakah ada program pest control? Jadi program pemberantasan hama, tikus, kecoak, dan hama harus dilakukan secara rutin di dapur. Ya, apakah ada catatan pemantauan? Memang ini tidak terkait langsung dengan COVID-19, yang terkait dengan COVID-19 itu kan adalah physical distancing, terus kemudian cuci tangan. Jadi sebelum karyawan masuk memang harus ada disinfeksi pencucian makanan, pencucian tangan, terus kemudian masker. Tapi WHO di dalam klausulnya itu juga harus mensyaratkan penerapan HACCP sama food hygienis. Ya, food hygienis. Jadi tetap harus itu menjadi poin kita ketika melakukan inspeksi. Salah satunya adalah inspeksi pest control. Ya. Kemudian apakah ada catatan pemantauan? Jadi karyawan di dapur itu dipastikan pada hari itu ya adalah karyawan yang benar-benar sehat. Ya, ada kebijakan bahwa orang karyawan yang sakit tidak masuk melayani dapur. Ya, kemudian ada catatan kesehatan hari ini. Misalnya setiap orang kan nanti kan akan dicek suhunya dan itu harus tercatat. Harus dicatat atau mungkin bisa juga nanti pakai aplikasi di handphone masing-masing untuk mengukur suhu, juga tidak ada masalah, tapi itu harus ada catatannya. Apakah tempat cuci peralatan makan dan minum dilengkapi dengan dishwashing machine dan dryer? Nah, artinya begini, penggunaan mesin cuci otomatis untuk peralatan makan memang sangat direkomendasikan. Sangat direkomendasikan. Cuman kalau misalnya masih digunakan manual, ya itu biasanya ada tiga wastafel ya, tiga keran istilahnya itu ya. Jadi kotor, gitu. Terus kemudian sangat kotor itu dibersihkan dulu, sisa-sisa sampahnya. Terus kemudian ke tempat pencucian pakai sabun, ya disabun di sana. Kemudian di pencucian terakhir ada pembilasan bersih sebelum nanti masuk ke pengeringan. Jadi minimal ada 3 kalau di prosedur kodeks yang ditetapkan oleh WHO itu ada 3 wastafel yang perlu dipersiapkan. Ya. Nah, kalau misalnya di dapur ada AC, menggunakan AC yang terpisah, begitu ya, maka dicek program pembersihan atau program sanitasi AC. Mohon maaf, ini tadi terlihat? Halo? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Oh, kelihatan. Oke, ya. Kemudian periksa program sanitasi dapur. Ya, program sanitasi itu semacam program pembersihan ya. Kapan harus dilakukan penyemprotan, pencucian lantai, pencucian peralatan meja, terus kemudian pencucian tudung asap itu untuk nyedot asap itu kan harus rajin-rajin dibersihkan dan sebagainya. Jadi program sanitasi itu lebih banyak ke program pembersihan rutin. Biasanya dilakukan seminggu sekali atau hari-hari tertentu dilakukan program pembersihan. Mungkin di waktu malam hari, biasanya malam hari ya setelah dapur itu tutup dilakukan pembersihan rutin. Nah, ini catatan untuk inspektur. Lakukan verifikasi HACCP terhadap pelaksanaannya di dapur. Amati persyaratan personal hygiene dan food hygiene. Jadi, ada kebijakan atau protokol terkait dengan higienisitas personel dan food. Dan itu harus mengacu pada kodeks yang ditetapkan oleh WHO. Ya, pastikan pemakaian APD lengkap sesuai standar. Lakukan wawancara terkait potensi bahaya COVID-19 dan pencegahannya di area dapur. Wawancara, mungkin pokoknya orang yang bertugas di dapur itu siapa saja dilakukan wawancara, apakah mereka memahami potensi-potensi bahaya terjadinya
pencemaran COVID-19, terus kemudian terkait dengan pencegahannya, terus terkait dengan higienisitas, itu dilakukan wawancara. Periksa kebersihan lantai dan dinding. Periksa sela-sela, inspektor harus membawa senter ya. Senter kecil tapi yang terang, bukan senter warna kulit. Jadi senternya itu kecil, ya, tapi dia cahayanya terang banget, ya, untuk meriksa sela-sela, lemari dan celah-celah untuk memastikan kebersihannya. Jangan orang-orang bersihkan kan kadang-kadang yang terlihat di bawah meja, belakang itu kadang-kadang masih kotor, ya. Nanti dilihat ada nggak jejak-jejak kaki tikus, ya, ada kecoa. Nah, kalau ada kecoa langsung temuannya major ya, harus dilakukan pest control. Apalagi sampai ada tikus, wah masalah besar itu dapur. Nah, kecoa, tikus, itu masalah besar. Tidak boleh ada kipas angin dalam restoran karena angin dalam ruangan tertutup akan menyebarkan aerosol. Ini dalam dapur maksud saya, dalam dapur ya. Dapur, ya, ada kipas angin kencang begitu, nah, itu akan membantu penyebaran keluar dari mulut. Apalagi kalau di dalamnya ada orang tidak sengaja maskernya mungkin lepas gitu, atau sengaja dilepas, bisa jadi masalah. Perhatikan arah angin dalam ruangan, apakah ada intake udara dari luar tanpa masuk filter. Jika ada, rekomendasikan perbaikannya. Nah, jadi kalau misalnya udara dari luar kan harus difilter ya, supaya nggak langsung disedot dari luar, apalagi dari luar sebelahnya nanti ada tempat pembuangan sampah, atau bekas septic tank, atau dari taman-taman yang tidak terurus, kemudian udaranya disedot, terus kemudian dimasukkan ke dalam dapur. Bisa jadi masalah. Ada peraturan bahwa sepatu yang digunakan dalam dapur tidak dipakai sampai keluar atau masuk ke area yang tidak steril. Demikian juga dengan baju dan topi. Jadi kan ada karyawan dapur kadang-kadang keluar, mungkin kemana main gitu ya, atau lagi istirahat terus pakai sepatu, pakai bajunya keluar terus dibawa lagi masuk. Ini tak boleh. Ada locker dan restroom khusus untuk karyawan dapur, persyaratan higienisitas dan sanitasi restroom sama dengan persyaratan public restroom. Nanti ada checklist untuk restroom, toilet, dan seterusnya. Nanti kita bahas di sana. Tidak boleh ada karyawan tidur dalam area dapur. Nah, periksa apakah ada jejak tempat ditiduri oleh karyawan. Nah, ini penting itu. Ini ada bekas-bekas. Ini kan ada kardus di sini buat apa? Buat tidur. Temuannya langsung major itu. Ya. Gunakan dokumen WHO Interim Guidance COVID-19 Food Safety Guidance for Food Business untuk menilai secara rinci kebersihan dan kesehatan dapur. Nanti di sini ketika Anda mau masuk ke inspeksi di dapur, tolong ini dibaca dulu. Ya, guidance ini. Termasuk keputusan Menteri Kesehatan nomor ini juga ada di dalam referensi training. Jadi panduan pencegahan dan pengendalian coronavirus di tempat kerja perkantoran dan industri. Nah, ini perlu menjadi referensi. Nah, kalau misalnya ada penyimpangan dari persyaratan WHO, kategorinya major. Nah, kalau misalnya ada jejak-jejak, tanda-tanda binatang hama, lihat, ada mungkin kotoran tikus terlihat di sana, gitu kan ya. Terus kemudian ada menemukan kecoa, nah itu langsung temuan major. Ya, itu khusus untuk dapur, tempat cuci peralatan makan dan minum, dan tempat penyimpanan peralatan makan dan minum. Saya kira ini harus diperhatikan Anda sebagai inspektor. Berikutnya untuk kamar tamu. Jadi kalau Anda memeriksa hotel terus pergi ke kamar-kamar tamu untuk meriksa higienisitas kamar tamu, ada persyaratan Anda harus melakukan survei minimal 20% kamar secara random. Jadi kalau ada berapa lantai begitu ya, ada pilih acak. Nah,
Apabila menemukan 5% dari sampel yang tidak memenuhi syarat kebersihan, naikkan menjadi 50% sampel. Pak, ini kok bisa 50%? Ikuti aja. Ini adalah standar sampling survei yang biasa diikuti oleh SGS. Jadi kalau melakukan inspeksi, ambil 20% kamar secara random per lantai ya, Bapak Ibu. Jadi dalam satu lantai itu ada berapa kamar, ambil 20% minimal. Nah, apabila dari 20% itu Anda menemukan 5% dari sampel tidak memenuhi syarat, maka Anda harus lakukan naikkan sampel itu menjadi 50 sampel. 50%, separuhnya. Ya. Nah, terus kemudian, bila mana dari 50% ke 5% tidak memenuhi syarat, maka Anda temukan subpaketan sebagai major dan harus dilakukan perbaikan. Perbaikan itu dalam bentuk protokolnya, melakukan sosialisasi, sistem monitoringnya, sistem supervisinya harus diperbaiki. Nanti ditanya, kenapa kok bisa sampai apa namanya terjadi lebih dari 5% ketidaksesuaian, itu ditanyakan akar masalahnya apa. Nanti ditulis di dalam catatan dan itu menjadi catatan untuk tindakan perbaikan. Ya. Pertama, ada protokol higienisitas ruang tamu. Jadi protokol untuk membersihkan baik rutin atau harian. Ya. Jadi apakah personel yang melakukan cleaning service dilengkapi APD? Maaf, APD ya. APD yang memadai, masker, sarung tangan, dan tutup kepala. Nah, apakah ada supervisor yang memeriksa hasil pelaksanaan higienis tadi, sistem validasi istilahnya, sistem validasi untuk kamar-kamar. Apakah ada catatan kesehatan petugas cleaning? Jadi memastikan ya, cleaning service nanti dicek nih namanya siapa. Terus kemudian ada nggak catatan kesehatannya? Jadi balik lagi ke sana nanti. Apakah ada program pest control? Ya, pest control itu pemberantasan hama di kamar-kamar tamu. Itu ada nggak programnya? Terus kemudian Anda melakukan pemeriksaan, mungkin ada jejak atau bekas-bekas hewan, hama yang ada di dalam ruangan. Nah, kalau misalnya ruangan itu menggunakan AC terpisah, nah, mana catatan sistem dokumentasi atau checklist atau logbook yang nanti akan dipakai untuk pembersihan AC. Ya, amati personil, wawancara, periksa kebersihan lantai dan dinding, periksa sela-sela, periksa hirak, bandingkan dengan pelaksanaannya. Ya, kemudian petugas cleaning service juga demikian, ya, sepatu atau baju atau topi yang dipakai tidak bisa dibawa ke luar ruangan, apalagi sampai dibawa pulang dipakai di luar area kerjanya. Ya, gunakan dokumen WHO yang ini ya, sebagai referensi. Saya kira itu, kalau itu adalah memeriksa kamar tamu. Kemudian untuk pemeriksaan public restroom, jadi toilet-toilet di tempat umum, baik itu di dalam area tertutup, misalnya di hotel atau di di outdoor, kan biasa ada toilet-toilet untuk umum gitu ya. Nah, di sana Anda juga menjadi objek inspeksi. Dan inspektor harus periksa WC umum. Apakah ada protokol higienisitas dan sanitasi public restroom terkait protokol bagaimana kebersihan, bagaimana sanitasi, ya, bagaimana membilas, dan seterusnya, bagaimana mengelap ada di sana semuanya. Ya. Kemudian cek juga ketentuan tentang penggunaan APD. Nanti kalau ada personel di sana dilihat juga APD-nya lengkap atau tidak. Kemudian ada sama
harus ada supervisor, sistem supervisi untuk memastikan kebersihannya. Kemudian setiap petugas selalu harus dilengkapi dengan dipastikan kesehatannya. Pest control tetap. Nah, biasanya di public restroom itu biasanya kan antre, terutama kalau di outdoor gitu kan ada, karena mungkin banyak pengunjung gitu, kemungkinan nanti akan antre kan. Nah, bagaimana? Ada nggak pembatas atau marking atau apapun untuk mengatur physical distancing untuk masuk ke restroom? Nah, kemudian petugas yang mengawasi restroom itu juga punya kewenangan untuk mengatur keluar masuk orang dan mengarahkan orang yang menggunakan cairan desinfektan saat keluar dari restroom. Ya, kemudian ada petugas khusus yang membersihkan restroom dengan desinfektan. Ini harus rutin. Ya, handle pintu, toilet, dan keran harus dibersihkan dengan desinfektan setiap kali digunakan. Ya, petugas yang ngelap-ngelap itu ya. Makanya kalau mau tidak repot, biasanya wastafel itu mesti harus diganti dengan yang otomatis yang pakai sensor atau menggunakan pedal. Ya, menggunakan pedal. Terus kemudian di pintu keluar disediakan cairan desinfektan atau wastafel lagi untuk mencuci tangan atau membersihkan tangan. Nah, semua restroom itu harus diperiksa. Harus diperiksa dan ada hierarki. Bandingkan dengan pelaksanaannya. Terus kemudian wawancara kepada petugasnya apa yang mereka lakukan pada pengunjung restroom untuk memastikan protokol-protokol itu dipatuhi. Lakukan juga wawancara terkait pengetahuan mereka tentang COVID-19 di area restroom dan bagaimana pencegahannya. Sama, Anda harus melakukan pemeriksaan kebersihan, ya. Kemudian untuk petugas juga demikian, baju-baju kerjanya dia tidak berpindah-pindah ke tempat yang lain. Nanti detailnya tolong dibaca di operation consideration. Kemudian yang berikutnya adalah untuk pemeriksaan higienisitas dan sanitasi restoran, bar, dan coffee shop. Pasti harus ada protokol. Pokoknya setiap area dilengkapi dengan protokol-protokol yang sesuai dengan konteksnya. Ya. Kemudian ada kebijakan tertulis atau personal hygiene yang tertulis terkait personal pelayan. Dan itu terpampang jelas dan mudah terbaca. Bagaimana peraturan? Adakah peraturan tertulis terkait jadi protokol untuk penyajian makanan dan minuman? Kemudian apakah lingkungan dan layout restoran memenuhi persyaratan physical distancing sesuai dengan persyaratan WHO dan mencegah percikan aerosol yang keluar dari mulut dan pengunjung? Nah, kemarin sudah kita bahas dalam 10 meter persegi, ada sekitar 4, kemudian jarak muka, jarak punggung sudah diatur di sana. Kemudian pelayan apakah menggunakan APD dan sarung tangan yang digunakan, yang memadai, disposable. Yang jelas restoran juga harus ada program pest control. Karyawan juga harus sehat, kemudian dibuktikan dengan catatan kesehatan pada hari ini. Ada nggak petugas khusus yang membukakan pintu, misalnya begitu ya, supaya orang itu tidak terlalu sering menyentuh barang di mana-mana, mengawasi restoran dan berwenang mengatur keluar masuk orang, dan mengarahkan orang untuk menggunakan cairan desinfektan saat masuk restoran, dan ada petugas khusus yang bertugas membersihkan meja dan kursi dengan desinfektan dan mengganti tapaknya. Nah, ada ganti, mungkin itu perlu diganti.
Itu masuk desinfektan dan sarana desinfektan untuk kaki. Ini opsional ya. Ini opsional. Mana? Opsional. Ya. Seluruhnya bukan ruangan tertutup diusahakan. Karena apa? Restoran tertutup, ya, AC terus, waduh, pakai kipas angin. Kita kemarin sudah belajar itu akan memperbesar risiko. Nah, lakukan wawancara sama. Jadi setiap personel yang bertugas harus memahami potensi-potensi bahaya COVID-19 di area itu dan apa yang harus mereka lakukan. Kemudian dilakukan inspeksi. Ya, penerapan HACCP dan HIRA juga harus dipastikan. Tidak boleh ada kipas angin dalam restoran. Ya. Kemudian ada restroom khusus untuk tamu, di mana persyaratannya juga mengikuti persyaratan restroom untuk publik. Ya, sama untuk pegawai restoran yang lain, pegawai ruangan yang lain, baju juga demikian, sepatu tidak bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, gunakan referensi ini sebagai panduan. Kemudian Anda bergerak ke kantor. Di kantor-kantor, jadi perkantoran yang biasanya perkantoran yang administrasi ya, ruang administrasi atau ruang kantor dari pengelola tempat pariwisata. Nah, untuk ini biasanya di samping standar WHO ada standar ILO. Tapi hampir mirip, prinsipnya adalah di dalam kantor itu ada physical distancing, ya, kemudian sarana desinfektan dan protokol desinfektan, pernapasan, terus kemudian kesehatan pernapasan, kemudian jaga jarak. Nah, sama, nanti ada protokol higienisitas personil, kemudian layout, kemudian pest control juga tetap harus ada catatan pemantauan kesehatan, ada, kemudian ada petugas khusus yang mengawasi lobi kantor, kemudian progres kantor, ya, kemudian pantry, ya, pantry harus dilengkapi dengan sterilizer, alat-alat makan dan minum. Penting, ya. Kalau misalnya ada AC yang terpisah, maka perlu dilakukan dicek ada enggak prosedur atau program perawatan AC. Nah, di sini ada tambahan referensi, yaitu keputusan Menteri Kesehatan nomor ini sekian ya, ini baru terbit minggu yang lalu, tentang panduan pencegahan dan pengendalian coronavirus 19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri. Ini perlu dijadikan referensi, termasuk panduan WHO tanggal 19 Maret. Nah, ini perlu dibaca kembali. Itu perkantoran. Kemudian untuk halaman, taman, jadi maksudnya di setiap kantor atau di setiap area itu kan kadang ada halaman atau taman internal ya, bukan area taman publik, beda. Nanti checklistnya berbeda. Ini taman dan taman untuk private ya, pedestrian dan pagar. Betul, di sana ada program higienisitas dan sanitasi, kemudian ada program pembersihan, desinfektan. Jadi kalau misalnya ada kursi-kursi di taman itu mesti harus dilap, ya, dilap. Terus kemudian
Di pedestrian itu mungkin dilakukan marking, dibuat marking begitu untuk menjaga physical distancing. Ya, kemudian ada tempat-tempat sampah di semua area harus ada tempat sampah. Nah, tempat sampah ini sebaiknya nanti Anda memberikan catatan tempat sampah itu bukanya pakai pedal, bukan tempat sampah yang dibuka pakai tangan. Ya, harus pakai pedal. Nah, kalau misalnya ada yang menemukan pakai tangan, itu direkomendasikan untuk diganti. Atau mereka harus menyiapkan semacam protokol khusus yang dicantumkan di dekat tempat sampah, ya, supaya setelah membuka mereka harus melakukan apa, misalnya pakai hand sanitizer atau cuci tangan, malah menambah prosedur. Nah, kemudian tanda peringatan dilarang meludah, membuang sampah, jelas ya. Ini di area-area setiap area umum selalu diberikan tanda-tanda peringatan kebersihan, kesehatan. Ada patroli khusus mungkin, ada petugas khusus, ya, kebersihan dan kepatuhan untuk mencegah COVID-19. Nanti Anda melakukan pengamatan, periksa hira, kemudian ada CCTV, kalau perlu di taman-taman di area terbuka untuk pergerakan dan perilaku manusia yang ada di dalam taman dan pedestrian. Periksa rencana laporan dan rekaman pelaksanaan desinfektan di area taman, ya, lap, kursi taman, tempat area istirahat. Prinsipnya semua pedestrian dilengkapi dengan marking. Marking apapun lah bentuknya, mau yang sederhana atau yang lebih eye-catching gitu ya, itu terserah. Tapi yang jelas ada tanda lah untuk memastikan ketika orang berjalan itu tetap jaga jarak. Untuk sementara sampai 6 dulu, ada yang ditanyakan? Halo? Ada, Pak. Ya. Mohon maaf ini agak ribet karena hujan deras di tempat kami. Joni, Pak, di DC, Pak. Ya. Terkait, Ya, Pak Joni. terkait di area publik, Pak, taman atau lain sebagainya, itu mungkin kami mengerucutkan dengan kondisi kami, Pak. Kami Ya. kan ada common area sebutannya, Pak. Kalau Bapak Ya. datang kedua itu di sepanjang jalan, Ya. ada kebun kiri kanan, kan ada pedestrian, Ya. itu ada jalan yang belakang itu kan fungsinya ke jogging track ya, Pak. Ya. Jogging track gitu. Nah, itu apakah perlu desinfektan, Pak? Artinya kita kalau fasilitas tempat duduk, halte dan lain-lain itu kan kami sebutnya fasilitas pendukung, Pak ya. Ya. Jadi Ya. kami biar nggak bias nih, common area yang kami maksudkan pedestrian, tempat lari kalau Bapak Ya. misalkan. Ya. Nah, itu apakah perlu desinfeksi, Pak? Mengingat tadi di session sebelumnya kan Ya. jalan dan trotoar kan sebaiknya tidak usah, tidak Ya, rekomendasi. betul. Nah, kebetulan ini tim kami lagi revisi SOP kami nih, bukan saya tadi agak gabung dikit, tadi cepat bahas gitu. Ya, mohon maaf, mungkin perlu saya tambahkan yang dimaksud desinfektan itu bukan di pedestriannya, Pak. Mungkin di pedestrian atau di taman itu ada kursi ya, biasanya ya. Kalau ya kursi dan lain-lain itu nggak ada secara khusus sih, Pak. Kami di KKP ada. Maksudnya bukan di desinfektan pakai cairan gitu, nggak perlu dibersihkan saja maksud saya. Mohon maaf, ini perlu Berarti trotoar itu kan tidak perlu disinfektan kan, Pak? Nggak perlu, Pak. Nggak perlu, ya. Protokol WHO sebelumnya kan? Iya, betul. Oke, Pak. Udah, Pak. Ya. Makasih, Pak. Clear, Pak. Ya. Ada yang lain? Inspektor? Pak, saya mau nanya, Pak. Iya, Pak Jumawan. Ini kan inspeksi ini dilakukan sebelum pembukaan area wisata maupun hotel, Ya, Pak ya? dan berkala, Pak ya? Berkala. Dan berkala ya, oke. Ya. Kalau yang untuk pertama itu juga perlu, Pak ya, yang higienitas segala macam itu?
Ya, yang minimal adalah programnya, Pak. Oh, programnya. Oke, Ya, siap. programnya ada, dan pasti di awal pasti harus ada pelaksanaannya ya. Iya, belum tentu ada pelaksanaannya itu kan. Ya, dan itu ada rekamannya. Oke, siap, Pak. Ya. Oke, saya lanjut. Ya. Nomor 7. Ya, nomor 7 adalah area wisata terbuka untuk umum. Nah, di TBC pasti ini terbuka untuk umum. Waterblow, ya, terus yang di pinggir pantai sana, terus kemudian taman-taman, wah, banyak sekali lah. Semuanya terbuka untuk umum. Nah, ada nggak protokol-protokol higienisitas ya, terkait fasilitas di tempat umum? Pastikan higienisitas area wisata yang terbuka untuk umum ya. Apakah ada program desinfektan dilakukan secara rutin? Ini mungkin jadi misalnya gazebo, tempat duduk itu kan ada yang dilakukan pengelapan ya, pengelapan secara rutin. Jadi misalnya ada orang duduk gitu, kemudian ada petugas yang rajin melakukan pengelapan. Ya, bukan penyemprotan ya yang dimaksud ini, ya, pengelapan. Apakah area pejalan kaki dilengkapi dengan marking untuk menjaga physical distancing? Jadi tempat umum marking untuk menjaga physical distancing itu perlu dibuat. Kemudian tempat sampah, ya tempat sampah pasti harus ada ini ya Pak ya, sampah itu harus ada kategorinya. Nah, mohon maaf, sampah terkait dengan masker Pak, masker itu mungkin alternatif aja ya, itu nanti disediakan khusus sebagai tambahan, ya karena itu dianggap sebagai sampah medis ya, sampah medis, dan itu treatmentnya berbeda. Tapi ini tidak diharuskan Pak, tapi seyogianya memang harus tidak diharuskan. Dalam hal inspeksi ini temuannya hanya rekomendasi saja, observasi. Ada peringatan dilarang meludah dan seterusnya sudah ada ya. Kemudian ada petugas khusus. Kemudian ada sistem surveillance dan monitoring dengan petugas patrol untuk lebih dini melakukan intervensi apabila terjadi kemungkinan penumpukan orang. Jadi semacam okupansi monitoring. Okupansi monitoring supaya orang nggak keruntelan di dalam, maka perlu ada sistem monitoring kepadatan. Biasanya kemarin sudah saya tunjukkan beberapa teknologi untuk melihat kepadatan orang. Kalau dirasakan itu sudah overload, maka akan diberikan early warning ke bagian main gate untuk dilakukan penyetopan dan seterusnya. Nah, kemudian di tempat masuk, nah ada tempat cuci tangan minimal, cairan desinfektan, dilengkapi dengan sabun dan dryer atau tisu holder, terserah. Nah, ini opsional. Apakah tersedia alat desinfektan untuk badan atau alas kaki ketika pengunjung masuk ke area indoor? Ini opsional, mohon maaf. Ini sudah kemarin waktu membuatnya masih belum melihat ada rekomendasi dari WHO. Ada sistem monitoring suhu, belum masuk. Nah, di sini kembali ke awal, ada wawancara kepada petugas di area wisata, Birat harus ada, kemudian lakukan pengamatan di tempat wisata umum melalui sistem monitoring okupansi untuk menilai kehandalannya, periksa ketersediaan sarana desinfektan, nah, ini, mohon maaf ini saya hapus, periksa ketersediaan sarana cuci tangan untuk umum dan berikan penilaian kecukupan dan jangkauannya.
Gunakan referensi Kementerian Kesehatan RI, panduan pencegahan penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum. Nanti inspektur bisa melakukan ini. Kemudian berikutnya kolam renang. Kolam renang juga menjadi objek ya. Nah, di kolam renang itu ada program desinfektan pasti. Ya, biasanya menginjeksi klorin kalau tidak salah. Ya, injeksi klorin. Nah, konsentrasi larutan klorin itu selalu dipantau. Nah, di sini WHO mensyaratkan ada rentang klorin, maka dipakai klorin dengan kelarutan yang paling maksimal, paling pekat dari rentang yang diizinkan. Dan ini harus dimonitor dan dicatat, ada catatannya. Ya. Kemudian kalau ada restroom, ikuti panduan checklist untuk restroom. Kemudian ada tempat sampah, jelas. Kemudian ada aturan tentang kebersihan, kesehatan. Kemudian ada sistem surveillance dan monitoring terintegrasi. Kalau di kolam renang otomatis biasanya karena masalah etika ya, biasanya dilakukan secara manual saja. Manual. Oke. Ini yang lainnya sama, setiap area harus dilengkapi dengan hierarki. Kemudian fitness center, sport center. Nah, ini higienisitas dan sanitasi di area sport center dan fitness center juga perlu dievaluasi. Prinsipnya di sini juga physical distancing itu juga menjadi, jangan sampai alat itu mepet-mepet, gitu. Harus ada jarak. Jadi harus menjadi petugas harus menggunakan APD yang memadai. Ada sistem monitoring, tempat sampah, terus petugas yang mengawasi paham penularan ada di mana dan bagaimana pencegahannya. Ya. Kemudian, nah ini catatan untuk area sport center dan game bukan arena tertutup. Ya, bukan area tertutup, apalagi terus pakai AC, pakai kipas, itu bisa masalah. Nah, beberapa catatan. Nah, kemudian arena pertunjukan, itu mungkin ada teater, tapi di sini adalah teater terbuka ya, bukan teater tertutup. Nah, kalau teater tertutup, inspektur mensarankan tidak dioperasikan. Tidak Survei Indonesia tidak merekomendasikan adanya teater tertutup. Ya, arena pertunjukan tertutup karena itu berisiko tinggi. Ya, berisiko tinggi. Nah, kalau misalnya ada karpet, itu harus vacuum cleaner. Kemudian setiap pintu masuk di arena pertunjukan dilengkapi dengan cairan desinfektan. Kemudian kursi penonton, memenuhi persyaratan fisikal. Kalau kelas festival biasanya di arena pertunjukan itu kan ada arena festival ya, yang penonton berdiri, itu tanda physical distancing. Nah, memang sih arena pertunjukan ini bisa ada, bisa tidak ada, dianggap tidak berfungsi juga, tapi harus dinyatakan secara tertulis bahwa tidak ada lagi pertunjukan di sana. Tapi kalau ada pertunjukan dan suatu saat digunakan, maka itu akan menjadi objek inspeksi. Ya. Nanti di sertifikat akan dinyatakan bahwa inspeksi di luar arena pertunjukan, karena menurut klien mungkin risiko arena pertunjukan tidak bisa diterima, sehingga itu tidak perlu diperiksa karena tidak akan pernah ada arena pertunjukan, acara pertunjukan yang bersifat massal. Tapi kalau ada, perlu dilakukan kajian risiko pertemuan massa, dan terus kemudian dilakukan inspeksi mengikuti ini.
Kira-kira begitu. Kemudian tempat ibadah. Tempat ibadah, tolong nanti akan menggunakan referensi ini ya. Yang dikeluarkan oleh Dirjen Kesehatan Masyarakat, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, jadi panduan pencegahan penularan COVID di tempat dan fasilitas umum. Nanti ada di sana, pada prinsipnya semua tempat ibadah harus ada aturan untuk jaga jarak, di pintu masuk ada cairan disinfektan, terus kemudian bagi yang muslim bawa sajadah sendiri-sendiri, bawa mukena sendiri-sendiri, bawa tuker-tukeran, gitu ya, dan seterusnya. Dan agama yang lain nanti akan menyesuaikan sesuai dengan konteks keagamaannya. Kemudian untuk food court dan kantin umum, biasanya food court dan kantin umum itu tidak menerapkan HACCP. Tapi Anda sebagai inspektur harus mengikuti panduan Food Safety Management System untuk menilainya. Ya, terutama terkait dengan personal hygiene, ya, kemudian bagaimana mereka menangani makanan, bahan makanan, dan makanan matang itu bagaimana. Tentunya di sana harus ada peraturan atau protokol terkait higienisitas penyajian makanan dan pengolahan makanan dan minuman. Ya, kemudian di food court harus ada persyaratan physical distancing, tetap harus ada. Pelayanan menggunakan APD dan sarung tangan yang disposable. Tes kontrol tetap harus ada. Kemudian para pelayannya juga orang yang sehat, maka perlu dicek. Nah, kemudian ada petugas khusus mengawasi food court dan kantin, ya. Terus kemudian peringatan dilarang menudah, tanda sampah. Kemudian kalau ada restroom, maka ikuti program restroom untuk publik. Kalau di sana food court-nya atau kantinnya menggunakan AC yang terpisah, maka program perawatan AC-nya pun harus dipastikan ada. Anda juga harus melakukan inspeksi kebersihannya, bagaimana kebersihan dapur, terus kemudian tempat duduk pengunjung untuk makan, ya, periksa seluruh ruangan kebersihannya. Ya. Kemudian setiap ruangan harus ada hierarkinya. Kalau di di dapur selalu ada HACCP-nya. Maka pelatihan HACCP perlu dilakukan massal kepada seluruh tenan. Nah, itu tanda kutip tenan, kalau misalnya Bapak ada tempat wisata yang menyewakan tempat, maka HACCP perlu dilakukan pelatihan massal untuk HACCP. Kemudian museum. Nah, ini catatan untuk museum. Ingat, di museum itu banyak sekali benda-benda berharga. Tentunya tidak boleh sembarangan melakukan inspeksi di sana. Ya. Terus kemudian cara-cara pembersihannya pun khusus. Ya, mereka punya ahli khusus. Ya. Ya, yang jelas jarak antara barang yang di museum itu dengan pengunjung harus dibuat jarak dipastikan aman, jangan sampai pengunjung itu tangannya bisa menjangkau barang yang dilihat itu terus kemudian main raba-raba. Wah, itu pembersihannya susah sekali. Susah sekali. Maka perlulah di museum itu ini hanya rekomendasi aja, perlu dibuatkan jarak antara barang yang dilihat dengan pengunjung. Ya. Jadi ada jarak berdiri antara pengunjung, juga jarak berdiri antara objek dengan yang pengunjung juga perlu dilakukan. Semua pengunjung museum sebelum masuk museum ya pasti harus cuci tangan atau hand sanitizer. Maka perlu ada fasilitas khusus untuk itu. Kemudian ada sistem monitoring, surveillance, jangan sampai orang kerujukan masuk ke dalam museum, akhirnya orang Jawa bilang berkerumun gitu ya, untel-untelan gitu ya. Itu tidak boleh.
Kemudian ada restroom khusus untuk museum. Nah, di sana tentunya checklistnya, higienisitasnya mengikuti higienisitas dari public restroom. Ada tempat sampah. Ya. Ini catatan, dan tentunya hierarki harus ada. Nah, kalau itu ruangan tertutup, tidak boleh ada kipas. Ya, ketika dan teman-teman inspektor ketika masuk ke area museum, hati-hati karena semua barang bernilai tinggi, kerusakan Anda yang bayar, bukan perusahaan yang bayar. Ini perlu hati-hati. Kemudian lobby, higienisitas, sanitasi, lobby. Nah, ini desinfektan chamber ini mungkin salah. Nah, maaf ini. Nah, kita kan orang yang masuk lobby, kecuali kalau nanti ada jalur khusus karena orang mungkin ada pengunjung hotel mungkin dari bandara sudah dilakukan pemeriksaan gitu ya, sudah ya sudah melalui screening tertentu, mungkin disediakan jalur khusus tidak apa-apa. Kemudian layout dan kursi tunggu sudah memenuhi persyaratan. Kemudian ada protokol bahwa petugas di area lobi sudah menggunakan APD yang memadai dan itu diterapkan, termasuk bellboy ya, istilahnya konsies itu di mereka pakai APD. Kemudian di lobi kan pasti ada resepsionis. Nah, ini perlu resepsionis hati-hati, boleh pakai masker. Nah, bila memungkinkan dan itu tidak mengganggu estetika dan kenyamanan, memang diharapkan pakai pembatas ya antara resepsionis dengan pengunjung. Tapi ini opsional, kalau perlu ya pakai smart teknologi untuk check-in. Jadi check-in-nya sudah nggak pakai lagi fotokopi KTP, terus kemudian fotokopi diminta, terus kemudian KTP dibalikin lagi, itu masalah besar. Maka perlu adanya smart check-in. Mungkin menggunakan HP-nya masing-masing, kemudian dengan menggunakan aplikasi bisa melakukan check-in sendiri. Ini perlu rekayasa sistem check-in dan check-out ya, tanpa harus melalui resepsionis. Kalau misalnya di lobi dilengkapi restroom, maka gunakan checklist untuk restroom. Ada tempat sampah, kemudian sama. Lobi juga bukan area tertutup. Kalau area tertutup, terus sempit, itu berarti ada protokol khusus, tidak boleh melepaskan masker ya. Lakukan wawancara, dan seterusnya. Sama dengan yang lain. Kemudian ini area perbelanjaan. Untuk area perbelanjaan juga demikian. Ya, ini desinfektan chamber ini dihilangi. Masih ada terus. Sama ketika kita masuk lobi, jadi kadang-kadang di pusat perbelanjaan itu ada kursi tunggu dan seterusnya. Nah, itu perlu diatur ke ruang pembatasannya. Ya. Kemudian orang yang masuk pusat perbelanjaan juga harus dipastikan kalau perlu smart shopping, aplikasi smart shopping. Jadi dengan Bluetooth tapi itu rekomendasi. Tapi yang jelas Anda fokusnya adalah bagaimana pusat perbelanjaan atau toko-toko itu mempertahankan physical distancing. Dan mereka harus menggunakan masker. Kemudian area parkir dan ruang tunggu driver. Ya, parkir harus dilengkapi dengan sistem okupansi monitoring. Ya,
kemudian ada peringatan dilarang merokok, meludah. Nah, terus kalau ada restroom di area parkir, maka itu menjadi menjadi objek inspeksi dengan mengikuti checklist public restroom. Nah, terus kemudian untuk area driver juga demikian, perlu dilakukan. Jadi jangan sampai di dalam ruang driver tadi si sopir-sopir numpuk di sana berdempet-dempetan, akhirnya malah membawa penularan kepada tamu hotel dan seterusnya merembet kemana-mana. Ya, itu perlu diatur di sana. Nah, itu halaman kelima terkait dengan higienisitas dan sanitasi di berbagai area. Nah, checklist ini nanti bisa dikembangkan. Nanti ada yang namanya penambahan checklist terkait dari tergantung dari konteks objek inspeksi yang nanti kita lakukan. Kemudian keenam, ada rencana sarana dan tanggap darurat. Jadi ini ada protokol tanggap darurat yang disahkan oleh otoritas kesehatan setempat. Jadi mohon maaf, untuk tanggap darurat, rekomendasi dari WHO, protokol terkait tanggap darurat dimintakan semacam konsultasi dengan otoritas kesehatan setempat, misalnya dinas kesehatan setempat, ya, atau mungkin ditanyakan ke Satgas COVID-19 bagaimana mengesahkan protokol ini, kemana harus disahkan, ya, karena itu ada proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Ya. Kemudian ada alat pelindung diri lengkap, tanggap darurat dalam kondisi siap sedia dan baik, serta sudah mempertimbangkan lonjakan kasus. Jadi ini perlu ada kajian risiko kondisi darurat di setiap lokasi. Ya, kalau misalnya terjadi lonjakan kasus, misalnya ternyata yang terpapar COVID ditemukan positif, misalnya ada 30 orang atau lebih, atau mungkin 10 orang, atau bagaimana? Nah, itu bagaimana penanganannya? Karena itu merupakan lonjakan kasus. Apakah sumber daya, sarana dan prasarana tempat wisata itu memadai tidak? Nah, kalau tidak memadai, bagaimana rencana tanggap daruratnya kalau misalnya terjadi lonjakan kasus? Kemudian, apakah ada struktur organisasi tanggap darurat yang dilengkapi dengan tanggung jawab, ada job desk-nya, begitu ya. Ada pimpinannya, petugas medisnya siapa, petugas evakuasinya siapa, petugas pengelola ruang isolasi dan seterusnya, siapa yang akan melayani pasien. Nah, itu perlu ditetapkan. Jadi protokol tanggap darurat harus mencakup struktur organisasi tanggap darurat dan tugas dan tanggung jawab masing-masing orang dalam tim. Kemudian ada kerjasama dan kolaborasi tertulis dengan pemangku kepentingan tanggap darurat, misalnya rumah sakit, dokter, Satgas 19, dan lain-lain. Jadi ada dokumen tertulis, ada kerjasama di sana. Kemudian ada petugas khusus menangani suspek. Jadi misalnya di satu area, kemudian ditemukan ada suspek 19. Nah, orang yang melayani tamu yang suspek ini adalah orang yang benar-benar sudah mendapatkan pelatihan. Dan itu dibuktikan dengan adanya sertifikat. Nah, kemudian ada ruang karantina khusus, ya, karena orang tersebut harus dikarantina sambil menunggu nanti petugas otoritas kesehatan untuk kemudian nanti kalau misalnya dilakukan tes rapid test terus kemudian positif, maka dia harus segera dikeluarkan. Ya. Nah, maka ruang karantina ini juga harus mempertimbangkan lonjakan kasus. Kalau misalnya terjadi lonjakan kasus, otomatis Anda harus punya alternatif. Misalnya membuat ruangan darurat atau area darurat untuk para pasien atau penderita ini menunggu. Ya, dan ditangani oleh orang-orang yang terlatih dan bersertifikat.
Kemudian ada jalur evakuasi khusus bagi suspek C19 dari ruang jadi enggak lewat kemana-mana gitu yang membuat orang trauma ini. Trauma dan kemudian cepat-cepat ringkas-ringkas pergi ya, kan malapetaka. Terus kemudian apalagi ada karyawan yang responnya itu tidak cepat-cepat sesuai dengan respon tanggap darurat, tapi jarinya yang berespon cepat, terus kemudian dia pencet WA, foto sana, foto sini, menyebar. Wah, repot kita. Akhirnya jadi isu, malah kemana-mana. Ini perlu dipahami, setiap orang harus punya respon yang positif. Kalau terjadi suspek itu bukan akhir segala-galanya, tapi semua orang harus berpikir positif, tidak menyebarkan isu-isu seperti itu. Ada jalur khusus, kemudian ada sistem pendukung manajemen kontak suspek, jadi ada sistem tracing, jadi sistem rekaman atau sistem pemantauan. Kalau misalnya terjadi suspek, maka gampang, orang ini tadi ketemu siapa yang melayani itu bisa cepat dideteksi, karena itu persyaratan WHO, maka perlu ada sistem monitoring. Ya, biasanya makanya kenapa CCTV di berbagai tempat itu perlu disediakan. Terus kemudian catatan tentang tamu, siapa yang petugas hari ini itu penting. Melayani mana petugas melayani, jadi ada semacam logbook petugas supaya itu menjadi catatan. Ya, suatu saat misalnya dibutuhkan itu bisa dilakukan tracing. Ya. Kemudian sarana dan prasarana tanggap darurat itu seperti masker, topi, gaun, tempat tidur, dan peralatan tanggap darurat yang lain itu harus siap sedia dan jumlahnya memadai, dan selalu dilakukan pemeriksaan setiap saat untuk memastikan kesiapan dan ketersediaannya. Terakhir, ketujuh adalah air bersih, higienitas dan sanitasi tandan air, ya. Kemudian ada tempat khusus tisu dan masker bekas. Kalau perlu disediakan di berbagai tempat. Kira-kira begitu Bapak Ibu checklistnya. Ada yang ditanyakan, kurang 1 jam lagi. Terutama inspektur, Pak, yang masih belum jelas. Nah, jadi inspeksi itu dilakukan konfirmasi pengetahuan kompetensi dari personel, ketersediaan fasilitas kebersihan, kesehatan, dan keselamatan, ya, dalam berupa apa? Sarana dan prasarana menjaga physical distancing, kebersihan tangan, ya, terus kemudian kesehatan pernafasan. Itu saja. Ada yang ditanyakan? Baik, monggo. Silakan. Halo. Ya, selamat ya, monggo. Silakan Pak Dewa. Ini Halo. Pak Dewa atau siapa? Ya, Pak silakan Joni, Pak. Betul. Oh, jauh Pak Joni. Pak Joni. Ya. Bukan, saya Pak Dewa nih. Oh, Pak Dewa, ya Pak Dewa, ya. Silakan Pak Dewa. Ya. Terima kasih Pak Negari. Jadi Oke, Pak. Putus ya. Kami sebagai pengelola kawasan yang luasnya cukup lumayan. Jadi di situ, halo? Ya, halo? Dengar Bapak, Halo? Dengar saya dengar. Ya, Pak. Dengar Pak, silakan. Ya. Di situ kami memberikan pelayanan kepada pengunjung, yaitu salah satunya adalah tempat sampah. Jadi kita menempatkan tempat sampah di kawasan itu mungkin puluhan bahkan sampai ratusan itu tempat sampah. Dulu pernah kita lakukan tempat sampah itu sistemnya pakai pedal, itu desain kodok itu dulu. Namun sekarang sudah hilang itu. Jadi kita menyediakan tempat sampah itu dua yang sampah organik maupun non organik. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya, di situ ada seumpamanya salah satu tamu yang berkunjung atau yang menginap di salah satu hotel yang ada di kawasan.
Nah, kemudian terpapar COVID-19. Nah, kemudian sampah di kawasan, tempat yang kami sediakan. Nah, kemudian tempat sampah itu kan tidak pakai pedal ya, dia otomatis cara bukanya nanti manual, dia pakai tangan. Nah, kemudian salah satu sampah mungkin itu minuman air mineral itu kan sudah dapat minum ke mulut itu, ada kemungkinan akan yang mengambil sampah itu atau tenaga kita yang bertugas untuk mengambil sampah itu. Nah, itu terkait dengan sampah, apa yang mesti kami lakukan terkait dengan tempat sampah itu. Halo? Oke. Nah, terus siap. Ya, Pak, siap. Terus yang selanjutnya, siap. Dengan tenan-tenan untuk memberikan suatu pelayanan kepada pengunjung di kawasan, salah satunya adalah kantin. Kan ada di sentral parkir. Juga kita kerjasama, sebenarnya sih kita bukan kerjasama dalam arti ada unsur bisnisnya. Kita memberikan kerjasama dengan paguyuban untuk memberikan pelayanan kepada pengunjung. Paguyuban itu salah satunya dia memberikan pelayanan dagang. Nah, di sana tempatnya memang terbuka di sana. Apa yang mesti kami lakukan? Apa kami harus memberikan pelatihan secara khusus untuk menghadapi COVID-19 ini, atau seperti apa? Mohon diberikan diberikan masukan. Kan termasuk museum juga, Pak. Museum juga kita kita ada di kawasan itu, seperti apa yang Bapak jelaskan tadi itu, gimana untuk menghadapi APD-nya seperti apa. Nah, kemudian termasuk juga parkir baik di masing-masing hotel maupun di kawasan kita setiapkan sentra parkir itu. Nah, otomatis di sana ada ruang tunggu. Yang penanggulangan terhadap COVID-19 ini. Nah, kemudian yang terakhir, Pak, memberikan pelayanan di salah satu contoh di Waterblow, yaitu Balai Bengong kita sebut, itu tempat peristirahatan untuk beristirahat para pengunjung apabila dia mau beristirahat. Nah, di situ akan dimanfaatkan oleh banyak orang di situ, Pak. Balai Bengong itu artinya berganti karena beristirahat. Nah, kemudian apa yang kami harus lakukan, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, siap. Saya akan coba masalah tempat sampah, Pak. Bapak pasti harus buat protokol pengelolaan sampah. Semua petugas yang akan mengambil sampah, kemudian mengangkut sampah, dalam hal ini adalah petugasnya yang ngambil, sopir truknya, sopir truk sampah, terus kemudian petugas di tempat pembuangan sementara di area itu DJ itu, tolong nanti diberikan penyuluhan. Mereka bagaimana menggunakan sarung tangan, APD, terus kemudian tutup kepala, pokoknya alat pelindung diri, terus kebiasaan-kebiasaan sehat. Jadi, pertama memang harus membuat protokol, kemudian sosialisasi dan penyuluhan kepada petugas petugas pengambil, pengangkut, dan pembongkar sampah. Kemudian dilarang pemulung masuk untuk ngambil sampah. Ini masalah besar juga. Itu yang untuk sampah. Terus yang kedua, Pak, yang kedua adalah saya paham ada kantin di masing-masing tempat di sekitar ITDC juga ada kantin. Terus kemudian ada paguyuban yang menyediakan makanan yang di belakang itu ya, Pak, di pinggir pantai itu. Saya paham juga sering nongkrong di sana. Nah, otomatis Bapak juga harus memberikan penyuluhan kepada paguyuban-paguyuban itu bagaimana mereka
menyediakan makanan dan minuman secara higienis sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan oleh ITDC. Jadi pelayanan penjualan makanan bagi para anggota paguyuban, termasuk tempat duduk di mana, di tempat penjualan makanan yang di ujung sana itu juga perlu dilakukan modifikasi, Pak. Ya, memang ini harus kerjasama seluruh pemangku kepentingan ya. Memang ini new normal ini memang semuanya harus paham, Pak, harus paham bahwa ini adalah situasi yang harus kita tanggulangi bersama untuk meminimalkan. Jadi perlu ada sosialisasi, buat dulu protokolnya, Pak. Protokol di tempat penjualan makanan umum. Setelah itu lakukan diskusi dengan paguyuban. Lakukan diskusi, pemahaman bersama, kemudian berikan penyuluhan. Ingat, ketika melakukan diskusi dan penyuluhan juga harus jaga jarak, pakai masker, Pak, ya. Nah, terus kemudian mereka harus paham protokol-protokol yang selanjutnya akan diterapkan kalau mau membuka pelayanan di sana. Kemudian untuk museum, Pak, museum pertama ya seperti biasa, orang yang masuk museum tangannya harus bersih. Kemudian, ya ini yang jadi masalah. Saya rekomendasikan jarak antara objek dengan pengunjung itu mungkin perlu diatur lagi. Kadang-kadang orang itu tangannya juga gratil, orang Jawa langsung nyentuh sana, nyentuh sini. Nah, itu perlu dilakukan pakar, terus kemudian diberikan supervisi yang ketat di sana. Kemudian pengunjung harus pakai masker. Harus dipakai masker. Diusahakan pakai masker. Itu harus dimaklumi. Jangan merasa pengunjung tidak nyaman. Tapi memang situasi, tapi kan sambil menikmati, memang harus pakai masker, Pak. Kemudian untuk ruang tunggu sopir. Ruang tunggu sopir ini sama dengan ruang kantor. Kita perlakukan sama dengan ruang kantor. Jadi ada jarak tempat duduk, ya. Terus kemudian ada petugas khusus yang memonitor di sana atau memberikan leaflet atau peralatan atau sarana untuk mengkomunikasikan bagaimana mereka cara jaga jarak, terus harus tetap pakai masker. Jadi aturan jaga jarak pakai masker itu berlaku di semua tempat. Kemudian terkait gazebo di waterblow, nah memang ini perlu diatur kembali. Di area waterblow tadi kan biasanya orang mungkin di area kawasan wisata yang lain, pintu keluar dan pintu masuk mungkin dipisahkan supaya orang tidak bertemu. Kemudian kalau ada ruang gazebo untuk duduk dan seterusnya, nah itu perlu diberikan pengertian, sosialisasi bahwa harus jaga jarak. Jaga jarak. Nah, peraturan jaga jarak atau komunikasi jaga jarak itu memang harus disosialisasikan secara rigid, Pak, karena itu adalah satu-satunya kunci. Maka kita sebagai pengelola mungkin tidak bahwa jaga jarak itu penting bagi untuk keselamatan. Gazebo, terus kemudian ada petugas khusus, protokol khusus atau petugas khusus untuk ngelap gazebo, kan gitu ya, membersihkan gazebo, lantainya dipel sesering mungkin gitu ya, untuk memastikan kebersihannya. Itu Pak, sejauh itu Pak. Jadi pada prinsipnya semua area umum physical distancing ya, terus kemudian higienitas tangan, tempat cuci atau tempat cuci tangan itu sebanyak-banyaknya, Pak. Kira-kira begitu Pak Dewa. Apa perlu dilakukan penyemprotan disinfektan yang di tempat sampah atau di tempat ruang tunggu itu, Pak? Hanya ada kapan aja Pak ya? Iya Pak, penyemprotan tidak direkomendasikan Pak, dan itu malah jadi sia-sia Pak. Sia-sia Pak. Ya satu-satunya cara memang memohon kepada para pengunjung, mohon pengertiannya untuk physical distancing. Dan kita hanya bisa mengontrol melalui okupansi monitoring, Pak. Okupansi. Jadi kalau misalnya
kita harus bisa memperkirakan berapa jumlah orang nanti akan duduk-duduk di gazebo, itu juga perlu menjadi disimulasikan. Dan memang harus ada petugas yang selalu mengingatkan, Pak, ya memang dalam situasi seperti ini betapa pentingnya awareness, Pak. Awareness. Yang penting itu adalah ada orang, petugas khusus yang selalu mengingatkan. Dengan cara-cara komunikasi yang tadi saya sarankan, perlu ada pelatihan khusus bagi para petugas-petugas yang akan mengingatkan pengunjung, bagaimana mereka berkomunikasi dengan baik, benar, sopan, dan ramah. Itu satu-satunya kunci, Pak, di era new normal ini, Pak. Jadi memang ya nggak ada cara yang lain kecuali physical distancing. Kalau semprot-semprot kelihatannya ya masa setiap ganti semprot lagi, nanti ditempati orang lagi semprot lagi, ya, lama-lama rusak. Kira-kira gitu. Terima kasih Pak Negari. Ada Pak Kadek Sukanadi, Pak, mau tanya, Pak. Silakan Pak Kadek. Pak Kadek. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Pak, ini saya tadi ingin bertanya, Pak. Ini kan kita satu protokol kita COVID ini kan pakai masker, rajin cuci tangan, dengan jaga jarak, Pak. Ya. Apakah ada kriteria khusus penempatan alat cuci tangan itu sendiri, Pak? Wastafel gitu, Pak. Nah, apakah di tempat itu juga harus disediakan bahan cuci tangan yang berbahan alkohol gitu, Pak? Selain alat cuci tangan dengan sabun, juga dengan alkohol gitu, Pak? Ya. Tadi, ya silakan. Oke, sudah? Ya. Jadi kalau kita tadi di petunjuk dari WHO, kapan kita pakai hand sanitizer, kapan kita pakai cuci tangan. Kalau pakai cuci tangan adalah kalau tangan kita terlihat kotor ya, kotor, berdebu, maka cuci tangannya pakai wastafel, kemudian disabun. Tapi kalau misalnya tidak terlihat kotor, ya, maka itu pakai hand sanitizer. Ya, jadi apakah perlu dipakai dua-duanya? Ya silakan, tapi itu namanya berlebihan. Kan gitu, cukup pakai salah satu saja. Maka di tempat misalnya di area outdoor sebelum masuk ke ruangan ya diusahakan memang pakai apa namanya? Pakai wastafel, disediakan wastafel dan sabun. Tapi kalau misalnya dari ruangan masuk ke restoran ya nggak perlu pakai wastafel lah, mungkin pakai apalagi dalam konteks nusa dua ya, dari hotel, dari lobi pindah ke mana, ke restoran atau ini, ya hand sanitizer-nya yang dipakai. Gitu, Pak. Ya. Jadi tidak perlu di setiap pintu masuk ada wastafel. Bayangkan kalau misalnya di Nusa Dua itu kan banyak toko-toko itu, terus setiap toko mengadakan apa namanya di depan pintunya ada wastafel, terus orang cuci tangan, bisa masalah itu. Masalah ya, tidak ada masalah sih. Tapi ya aneh aja gitu ya. Ya cukup kalau tangan kotor ya pakai wastafel. Jadi pilih salah satunya, itu tidak ada masalah. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Monggo. Ya, Bapak Ibu yang lain mungkin teman-teman inspektor yang mau tanya silakan. Izin Pak. Ya. Pak Joni Pak. Ya Pak Joni. Pak, ini menyambung yang tadi yang teater tertutup Pak. Iya. Itu kan memang karena beresiko tinggi Pak ya. Iya betul. Ya. Itu, oke Pak, kita sepakat Pak. Namun mungkin Pak terkait dengan kami khususnya di Nusa Dua, kami kan ada fasilitas teater Pak, itu Debdan itu Pak, atau dulu mungkin Amfi Teater Nusa Dua lah namanya, sekarang Debdan namanya, dekat Bali Collection itu Pak. Iya. Nah itu memang khusus tenan kami menyediakan fasilitas hiburan teater seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan kami adalah gini Pak. Ketika kami membuka kawasan dengan sudah ada screening ketat untuk tamu yang masuk,
seperti waktu pembahasan kita dengan Ya. lalu Pak, dengan Pak Lutfi dan Pak Dirkop, masuk Bali pun udah standarnya tinggi sekarang kan itu Pak ya, dan lain-lain. Nah, jika protokol lain lah, artinya protokol kesehatan untuk screening betul-betul masuk yang sifatnya clean terhadap COVID, tapi kan mitigasi tetap ada kan itu prinsipnya Pak ya. Iya. Nah, jika pun seandainya fasilitas tersebut dibuka, mungkin di bayangan saya, mohon koreksi Pak ya, tetap dibuka namun dengan pembatasan dari misalkan jumlah pengunjungnya dikurangi, kalau kapasitas 200 menjadi misalkan 30%-nya atau apa gitu. Mungkin pemainnya juga dengan harus ada syarat seperti masuk Bali, tes swab atau yang validasi kan itu. Ada gitu mungkin pengaturan dari kondisioner ruangannya kan itu Pak ya. Apakah dimungkinkan Pak dalam arti dibuka namun dengan pemenuhan dari protokol-protokol, isinya mungkin dimaksimalkanlah protokol tersebut kan itu. Ini mungkin yang saya berlaku untuk ruangan meeting Pak. Meeting yang rapat-rapat yang BNDCC, yang Westin kan konsep dia memang jualannya itu gitu loh. Jadi kan sama juga ruangan. Jadi selama kalau kita tetap di garis bawahi risiko tinggi ya tetap aja nggak buka kan itu. Sedangkan konsep Nusa Dua adalah MICE loh Pak, meeting dan lain sebagainya. Mungkin Pak mohon pencerahannya Pak, mungkin sebagai masukan kami nanti ke pimpinan dan juga tenan-tenan jika mereka ada niat untuk mengoperasikan fasilitas tersebut. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Tadi memang inspektur kami Pak Joni mengatakan bahwa itu dicatat sebagai risiko tinggi. Ya, tapi tidak menjadi temuan major Pak. Jadi risiko tinggi artinya kalau risiko tinggi berarti ada protokolnya lebih ketat Pak. Misalnya jumlah pengunjung. Tapi satu catatan, kalau misalnya itu menjadi objek inspeksi, jadi area berisiko tinggi tadi menjadi objek inspeksi, ini mungkin para inspektur juga memperhatikan. Pertama adalah ada risk assessment tambahan, Pak. Risk assessment tambahan itu terkait dengan adanya di ruangan itu jumlah tadi seperti dikatakan, kalau kapasitasnya 100 misalnya dijadikan misalnya 30% atau 40%, tergantung daripada jarak minimal itu dipenuhi atau tidak. Terus kedua, pengunjungnya juga diseleksi. Ya, kalau misalnya ada orang konferensi begitu ya, orangnya harus menunjukkan hasil swab test, misalnya seperti itu. Terus di dalam ruangan ada etika-etika pertemuan yang sudah disepakati, itu tidak ada masalah. Itu salah satu contoh untuk mengizinkan area berisiko tinggi itu dibuka. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Pak, Bapak juga harus menilai kembali sirkulasi, bukan sirkulasi ya, pergerakan udara yang ada di dalam ruangan. Jangan sampai ada pergerakan udara yang bersifat turbulen. Bisa dibayangkan turbulen itu mulek ya, mulek, jadi kayak angin puyuh gitu Pak. Itu membahayakan. Jadi perlu dilakukan semacam analisa menggunakan. Jadi ini ada software khusus Pak yang dikeluarkan oleh kemarin itu saya sudah pernah membaca. Jadi ada software khusus untuk menilai pergerakan udara di dalam ruangan. Di mana pergerakan udara ini tidak boleh ada turbulen di dalam ruangan. Ya, untuk mencegah apalagi dengan kecepatan tertentu, sedangkan orang-orang nanti itu bisa mengeluarkan droplet ya, biarpun swab test itu ada kemungkinan juga namanya tes itu ada kemungkinan terjadi kesalahan yang negatif jadi positif, yang positif jadi itu bisa saja terjadi. Nah, untuk meminimal itu memang ada tambahan seperti itu. Jadi itu adalah tambahan risiko, Pak. Analisa risiko untuk memastikan tempat itu bisa dibuka atau tidak. Kira-kira begitu, Pak. Boleh dibuka, tapi ada protokol khusus dan ada kajian risiko khusus tambahan. Kira-kira seperti itu, Pak. Boleh, Pak? Clear, Pak. Clear ya. Jadi tambahan risikonya ditambahkan, Pak. Terutama untuk
udara di dalam ruangan. Udara dalam ruangan. Jangan sampai ada udara turbulen di dalam. Nah, itu biasanya ahli HVAC yang ngerti. Ahli HVAC yang ngerti. Oke, terima kasih Pak Nagari. Ya. Sesi tanya jawabnya dilanjut atau menyampaikan materi lagi Pak Nagari? Bagaimana, Bapak? Oke. Silakan Pak Joni. Juga saya Made Sugiantara, Pak. Iya, Pak Made. Okay. Begini, Pak, sedikit masalah tadi saya lihat di formnya itu bahwa setiap hotel harus memang menerapkan suatu kedisiplinan, Pak ya, semuanya ya, soal COVID ini. Nah, apakah perlu adanya di setiap hotel itu bekerja sama dengan instansi kesehatan untuk sebelum dia masuk ke ke area hotel bahwa dites lagi, Pak, seperti itu. Soalnya yang kita kalau masuk misalkan dari bandara kan sudah sangat steril lah dibilang seperti itu. Nah, kita kan tidak tahu ini, Pak, di perjalanan nih apakah kejadiannya seperti apa itu, Pak. Nah, seperti contohnya kemarin saya berobat ke rumah sakit antar istri. Nah, pada saat antar istri semua dari lobi tempatnya registrasi itu semuanya tertutup menggunakan plastik. Sampai dokternya pun juga tertutup menggunakan plastik, tidak memegang pasien, tidak melakukan pemeriksaan. Nah, apakah seperti itu hotel ininya? Gitu, seperti itu. Nah, kalau di hotel apa istilahnya di tempatnya resepsionis itu, saya apakah perlu dikasih seperti pembatas itu, Pak, dipasangin mika atau seperti itu? Karena dari segi estetika sih emang kurang baik ya. Kurang baik, Pak, saya ngerti itu. Ya. Nah, itu makanya kami itu kemarin contoh aja satu di tempat ini di klinik itu seperti itu sampai dokternya tidak berani memegang, Pak, itu seperti itu. Nah, yang di hotel-hotel itu, nah sistemnya kayak apa nih, Pak? Kalau misalkan seperti itu. Siap, ya. Bagus, pertanyaan yang bagus. Ini adalah problem di hospitality, Pak. Bayangkan kalau misalnya memperlakukan hotel kayak rumah sakit, orang mau datang ke hotel sudah stres duluan ini, Pak ya. Sudah stres duluan. Maka, maka Bapak Ibu, para businessman hospitality bisa menggunakan yang namanya smart technology. Salah satunya adalah smart check-in, Pak. Smart check-in. Sekarang kan Bapak, misalnya saya sekarang kalau mau pergi ke nginep, misalnya aja lah di Sanur ya. Biasanya kalau saya nginep di Hotel Prama, misalnya begitu kan pasti harus order ya lewat aplikasi Traveloka, lewat apa gitu kan ya. Nah, setelah ini banyak hal praktis yang gampang sekali sebetulnya dengan menggunakan era IT. Setiap tamu hotel yang sudah confirm untuk pesan check-in, dia masuk tanggal berapa, nanti bisa melakukan smart check-in. Ya, smart check-in tanpa harus melalui resepsionis. Itu bisa tanpa harus melalui resepsionis, sudah teknologi itu sudah disediakan. Di era COVID-19 ini smart teknologi banyak sekali, Pak, pilihannya. Termasuk di sana ada smart survey. Jadi melakukan mengisi formulir status perjalanannya dia, mulai dari bandara kemana, itu sudah bisa dipantau pergerakannya. Seperti itu, Pak. Jadi tidak perlu lagi menggunakan sampai begitu masang screen gitu ya, mika plastik
malah merusak tampilan, malah ruwet. Jadi cukup di lobi itu nanti hanya ada petugas yang menunjukkan, oh nanti masuknya ke sana, ke sana. Jadi semua sudah dilakukan melalui smart teknologi, termasuk bagasi dan seterusnya bisa digunakan melalui smart teknologi, Pak. Smart teknologi sudah bisa disediakan, Bapak bisa order khusus ya, bisa order khusus untuk melayani itu, Pak, dan itu tidak terlalu mahal, ya, berbasis aplikasi, Pak. Ya, makanya penggunaan smart teknologi di era COVID-19 ini sudah banyak sekali, Pak. Jadi hal-hal seperti itu untuk memastikan keramah tamahan masih bisa dilakukan, Pak. Kira-kira begitu, Pak Made. Ya, memang harus berubah, Pak. Harus berubah, Pak. Ya. Iya, nggak mungkin apa pasang screen. Wah, di mana-mana dirobe pakai plastik. Wah, saya bisa membayangkan nggak bakalan ada orang. Termasuk juga para peserta konferensi bisa menggunakan smart teknologi, ya Pak ya. Jadi orang sekarang aja, saya mau pergi ke Bali, ada info teman mau pergi ke Bali, Pak. Sebelum pesan tiket, dia sudah harus bisa menampilkan nomor hasil swab test, Pak. Sehingga bisa beli tiket, Pak. Nah, sampai segitunya, Pak, sekarang, Pak. Sudah disediakan aplikasinya, Pak, untuk pergi ke Bali. Jadi ada swab test, nomornya, nanti nomor registrasi swab test itu, nanti untuk dipakai akses untuk beli tiket. Nah, hal seperti ini bisa dipakai untuk check-in hotel dan segala macam. Teknologi. Ya, kalau swab test, Pak, sedikit lagi, Pak. Kalau swab testnya itu jangka waktunya berapa hari deh, Pak? Yang ini cuma 7 hari ya, ketentuannya. 7 hari, ya? Pak. Iya. Masa berlakunya 7 hari, Pak. Bisa bayangkan, Pak. Berarti kalau berlaku 7 hari, liburnya cuma enggak, Pak. 7 hari juga berarti. Bukan begitu maksud saya, Pak. Jadi 7 hari itu ketika gini, waktu dia sampai di tempat tujuan itu masih valid gitu loh maksud saya. Oh, gitu. Ya, jadi kalau saya masuk ke Bali, jadi hari kapan? Besok lusa ke Bali saya melakukan PCR hari ini, PCR bukan swab, PCR, mohon maaf. PCR hari ini itu berlaku 7 hari. Terus kemudian sampai di kedatangan, itunya masih valid, Pak. Masih valid. Oh, ya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Made. Pak, masih dibuka sesi tanya jawab, Pak Negari? Ya, silakan. Ini sudah jam 2:30 ya. Ya, ini ada Pak Agung Kiwerdiguna, Pak, mau diskusi, Mas. Pak. Silakan, Pak Agung. Izin bertanya kembali, Pak Nagari. Iya. Jadi kan untuk pertama kali kita inspeksi, pengelola mungkin ada yang tidak punya guidance atau protokol, Pak. Nah, jadi akan mempengaruhi penilaian kita. Untuk pertama. Nah, kemudian selanjutnya guidance protokol itu kan menjadi okupansi monitoring, Pak ya? Ya, salah satunya. Yang mempengaruhi pemeriksaan berkala nantinya. Nah, dari Surveyor Indonesia atau yang menjadi rekanan kita di sini akan memberikan guidance itu nggak, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, dari sekian banyak kriteria yang di checklist tadi, kalau 5% atau berapa persen kriteria yang tidak terpenuhi, gimana, Pak ya? Ya, bagus, pertanyaan bagus. Jadi, kalau sampai nggak ada protokol, ya ngapain kita inspeksi, Pak? Itu yang pertama. Jadi, yang jelas, protokol harus wajib ada, Pak. Terus yang kedua, bukan masalah kriteria 5% terpenuhi, tidak. Jadi, semua temuan major itu harus di-close, Pak. Di-close dalam waktu 2x24 jam, atau maksimal sebelum tempat itu dibuka. Tapi kalau dia sudah, kita rutin begitu, 2x24 jam harus di-close, Pak. Ya. Itu, Pak, jadi bukan berapa jumlah persennya, temuan major harus di-close, baru sertifikat bisa diterbitkan. Nah, kalau misalnya sampai nggak ada protokol, ya kita nggak usah layani sampai ke
inspeksi itu Pak, itu harus itu merupakan temuan major dan itu harus dibuat dulu Pak. Kira-kira begitu. Ya. Jadi sertifikat tidak akan kita terbitkan, ya otomatis karena sertifikat nggak diterbitkan pasti kita nggak dibayar ya. Ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ya. Oke, Pak Made lagi. Ada siapa? Ya Pak, sementara nggak ada Pak yang mau diskusi. Okay. Kalau mau dilanjut silahkan Pak Gary. Oke, kalau tidak ada, ini mungkin materi sudah habis. Nanti bisa di-upload ya Pak Joni ya? Ya. Semua materi bisa di-upload, bisa dipelajari kembali. Kalau bertanya, kalau misalnya hari ini mungkin belum ada pertanyaan, nanti bisa lewat WA Pak Joni di SC Training ada kontak WA ya Pak ya? Ya, nanti bisa WA ke saya atau ke Mas Acana Pak, nanti bisa saya sampaikan ke Pak Negari untuk nanti jawabannya seperti apa. Ya, baik, bisa baik. Private message. Ya, Pak, untuk materi dan file pendukung lainnya Pak Negari, nanti kami rencananya biar secepatnya Pak ya untuk bahan materi pembelajaran untuk ujian besok Selasa itu nanti kami upload ke Google Drive Pak sementara nanti setelah dapat materi dari Pak Negari. Ya. Jadi materi akan di email ya, di email ke setiap peserta. Semua dokumen atau di WA ya Pak. Dokumen rekaman sudah buat grup WA juga Pak. Oke, gimana Mas Adnana? Silakan Mas. Ya. Pak Adnana? Oh ya Pak. Halo. Halo. Ya, Pak Adnana. Ya, untuk rekaman nanti bisa dicek ke YouTube, nanti saya kirimkan link YouTube-nya ya Pak ya. Ya. Untuk materi nanti saya share di grup karena kami sudah buatkan grup untuk para peserta Pak. Ya, siap. Ya. Itu nanti bisa di-share ke sana. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, pertanyaan itu paling enak itu kalau sambil tiduran. Nah, terus kemudian ditulis makin banyak itu pertanyaannya. Itu ya. Pak Joni, kira-kira begitu Pak Joni. Silakan di close. Pak Joni. Partnya. Halo Mas Joni. Oh ya. Ini mau rencananya kami mau absen dulu Pak sebelum tutup untuk untuk ID pesertanya nanti. Ya. Pak Joni mana? Kira-kira begitu Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalnya ada ucapan dan kata saya yang tidak berkenan. Ya Pak ya. Dan saya melayani komunikasi juga nanti lewat Pak Joni. Kalau misalnya ada pertanyaan detail, ya mohon ada maaf, pertanyaan. putus tadi Pak. Apa? Begitu ya. Mohon maaf koneksinya putus. Oh gitu ya. Kalau ada pertanyaan lebih detail nanti disampaikan lewat Pak Joni. Kurang lebihnya begitu. Terima kasih atas perhatiannya, atas ininya. Kami kembalikan ke Pak Joni untuk melakukan. Ya. Bentar Pak Negari, mohon izin. Untuk ini Pak absensi peserta, mungkin Mas Atiana Pak mau absensi peserta Pak untuk didaftarkan ke SC Training. Ya, silakan Mas Atiana. Ya. Yang pertama, jika saya panggil mohon melaksanakan konfirmasi ke lewat web ini. Wisnu, atas nama Iwayan Joni Sastrawan. Halo. Bisa di-share, Mas. Bisa di-share. Pak. Iya. Atau ini aja Pak, tunjuk tangan aja Pak dengan Iya Pak. Oh ya. Made Sugiantaro Indriawan. Ya Pak.
Ya, Pak. Anggi Puspita Wibawanti. Om Anggi ada. Mbak Anggi ada Mas. Idewa Ketut Kamajaya. Mas Wiwin. Novi. Iwayan Wibisana. Hadir, Pak. Iwayan Agus Budi Utama. Hadir, Pak. Ada Rindi Wahyudi. Hadir. Agus Budi hadir, Pak. Iketut Edi Rianata. Hadir, Pak. Inyoman Arianto. Hadir. Ardian Syahwardana Walio. Iwayan Dedi Artawan. Hadir. Muhammad Abdul Karim. Ya. Komang Gede Riksa Pramana. Gunawan. Made Ari Artawibawa. Hadir. Oh ya. Made David Julio Darmawan. Hadir, Pak. Hadir. Oke, udah semua. Udah semua ya, lengkap ya Mas Satyana. Ya, tim Bali sudah saya konfirmasi sendiri. Iya, oke. Ya, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, untuk kegiatan ujian mohon diingat-ingat tanggal 2 Juni 2020 nanti Pak Atyana yang akan sharing untuk username dan passwordnya untuk bisa login ke SI Training untuk mengikuti ujian. Sedangkan nanti materi akan kami segera share link untuk ke Google Drive agar Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari materi dan file-file yang diberikan Pak Negari. Demikian Bapak Ibu, syukur untuk acara kegiatan pelatihan inspeksi sudah selesai 2 hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.